Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuthhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, para jamaah yang berbahagia, pada kesempatan kali ini mari kita senantiasa bersyukur pada Allah SWT dan kita bersalawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala Muhammad. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang keutamaan menangis karena takut dan rindu kepada Allah SWT. Kalau kita bicara masalah takut, maka sebetulnya takut itu begini. Kalau di dalam Al-Quran, takut itu bahasanya ada dua. Yang pertama, yakhsa. Dan yang kedua, itu khauf. Dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Dan orang-orang yang selalu menghubungkan apa-apa yang diperintahkan Allah supaya dihubungkan, dikarenakan mereka yakhshawna rabbahum, takut kepada Tuhannya, wa yakhafuna su'al hisab, dan takut terhadap hisab yang buruk. Nah, jadi di sini ada dua kalimat takut. Yang pertama, yakhsa. Yakhsa itu takut secara real atau takut berhadapan, ya, itu yakhsa. Nah, kapan takut berhadapan kepada Rabb itu? Yaitu yang pasti. Kalau kita ketemu pada Rabb itu, yang pasti itu adalah nanti di yaumil mahsyar, di yaumul hisab. Maka ketakutan kita itu luar biasa. Diriwayatkan semua orang itu ketika hendak dihisab itu, mohon maaf, dalam keadaan telanjang, ya, tetapi masing-masing sudah tidak memperhatikan itu. Semua orang hanya memperhatikan bagaimana nasib dia, apakah selamat atau tidak, karena akan berhadapan dengan Allah. Kemudian yang kedua, wa yakhafuna su'al hisab, yaitu khauf atau takut terhadap masa depan, terhadap hisab, ya. Jangan-jangan nanti hisab menjadi buruk, artinya timbangan keburukannya lebih berat dan sebagainya. Nah, oleh karena itu ada hamba Allah, sahabat Rasul, yang bernama Abdurrahman bin Auf. Ini adalah kajian utamanya. Beliau itu punya rasa takut yang tidak biasanya seperti orang lain. Dalam hadisnya begini, wa an Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf anna Abdurrahman bin Aufin radhiyallahu anhu utiya bita'am wa kanat sa'imam faqala kutila Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu wa huwa khairum minni falam yujad lahu ma yukaffanu fihi illa burdah in ghutiya biha ra'suhu badat rijlah wa in ghutiya biha rijlahu bada ra'suhu
thumma busita lana minad dunya ma busita au qala u'tina minad dunya ma u'tina qad khashina an takuna hasanatuna ujillat lana thumma ja'ala yabqi hatta tarakat ta'am. Dari Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf, bahwasanya ketika dihidangkan makanan kepada Abdurrahman bin Auf, dalam hal ini ketika berbuka puasa ya, dan waktu itu ia sedang berpuasa, dia berkata, Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu seseorang yang lebih baik daripadaku. Ketika terbunuh dalam peperangan, tidak ada kain yang dapat dipakai untuk mengkafaninya kecuali sepotong selimut yang terbuat dari bulu, di mana bila kepalanya ditutup maka terbukalah kedua kakinya, dan bila kedua kakinya ditutup maka terbukalah kepalanya. Kemudian kami telah diberi kekayaan dunia sebanyak-banyaknya. Kami khawatir kalau kebaikan kami telah dibalas dengan kekayaan kami ini. Kemudian dia terus menangis dan meninggalkan makanan itu. Para jamaah yang berbahagia, umumnya kalau manusia itu, atau secara manusiawi ya, itu jika diberi harta yang banyak atau diberi keturunan yang banyak, maka itu adalah sesuatu anugerah dari Allah. Artinya dia sangat disayang oleh Allah. Tetapi tidak seperti yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf. Beliau takut kalau kekayaannya ini sebagai balasan kebaikan dia di dunia. Artinya di akhirat tidak mendapat balasan. Nah, ini luar biasa sih kan. Oleh karena itu, kalau kita memang mengikuti uswah Rasul dan sahabat Rasul, maka seharusnya kita pun belajar untuk bersikap seperti itu. Dengan cara kekayaan yang kita peroleh itu, mari kita sadari bahwa semua itu adalah amanah atau titipan dari Allah. Jadi itu bukan hakikat kehidupan, tetapi itu yang diamanahkan kepada Allah itu sebetulnya adalah perhiasan kehidupan. Jadi bukan hakikat kehidupan. Kalau hakikat kehidupan, maka itu berlaku untuk semua makhluk atau umat. Seperti itu. Itu hakikat kehidupan. Tapi kalau yang namanya perhiasan kehidupan, itu sebagian mendapat, sebagian tidak. Karena di dalam Al-Quran Allah ceritakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-malu wal banuna zinatal hayatid dunya wal baqiyatus sholihah khairan inda rabbika thawaba wa khairan amala. Harta dan keturunan itu adalah perhiasan hidup di dunia. Sedang amal yang baqiyah, yang terus menerus, itulah yang bisa diandalkan di sisi Allah. Jadi bukan harta, bukan keturunan yang diandalkan di sisi Allah. Para jamaah yang berbahagia. Jadi kalau kita bicara hakikat kehidupan, hidup itu tanpa harta, orang masih bisa hidup. Apalagi kalau yang namanya selain manusia atau binatang. Binatang itu hampir semuanya binatang itu kan
berangkat pagi, pulang sore, kenyang, tapi tidak ada yang disimpan yang berbentuk kekayaan, kecuali satu binatang fasik, yaitu tikus. Oleh karenanya di dalam Quran tikus itu, dalam tafsir Ibnu Katsir, tikus itu salah satu dari 5 binatang fasik yang boleh dibunuh tanpa alasan. Hadirin jamaah yang berbahagia, kembali, jadi kita belajar untuk menumbuhkan sikap rasa takut dan rasa rindu kepada Allah. Oleh karena itu, kalau itu sudah bisa kita miliki, maka ciri-cirinya adalah pertama, alladzina yasiluna ma amarallah, yaitu orang-orang yang selalu menghubungkan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Apa yang diperintahkan Allah? Pertama, kita menjadi orang yang baik. Jadi orang baik. Orang baik itu adalah alladzina yunfikuna fis sarra wal dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Pertama, orang-orang yang selalu menginfakkan atau membelanjakan hartanya dalam keadaan lapang maupun sempit. Yang kedua, orang yang senantiasa menahan marah, sabar. Dan yang ketiga, orang yang bersiap-siap memaafkan kesalahan orang lain. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama memanfaatkan waktu yang masih tersisa dalam kehidupan. Kita punya harta, maka kita sampaikan kepada yang berhak. Toh itu pun tidak semuanya, hanya sebagian saja. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah. Ayat lain begitu juga. Dan menginfakkan sebagian harta secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Itulah yang kita harapkan. Semoga hal itu akan menumbuhkan rasa yang pernah dialami oleh sahabat Rasul. Karena begini kata Rasulullah, bahwa orang yang benar itu, yang berjamaah secara benar itu, yang mengikuti apa yang disampaikan oleh Allah dan sahabat Rasulullah. Disampaikan oleh Allah dan Rasul juga sahabat Rasul. Demikian. Saya kira itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Ada kurang lebihnya ampun dimaklumi, dan salahnya dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.